Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi, ada dua hal yang harus ditekankan: demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Sebagai konsep berbicara mengenai arti, makna, dan sikap perilaku yang tergolong demokratis. Sedangkan sebagai praksis, sesungguhnya demokrasi sudah menjadi sistem. Sebagai suatu sistem kinerja demokrasi, terikat suatu peraturan main yang tidak mentaati aturan main yang telah disepakati bersama, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti-demokrasi. Tugas seorang pendidik adalah mensosialisasikan dua tatanan tersebut dalam konsep dan praksisnya, sehingga peserta didik memahami dan ikut terlibat dalam kehidupan demokrasi. Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional. Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan mental peserta didik sesuai nilai-nilai demokrasi, demokrasi di sekolah juga mencakup proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Hal ini diantaranya adalah untuk menyiapkan persoalan yang tentunya terkait dengan nilai-nilai demokrasi dalam hal ilmu pengetahuan. Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan mendapatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan, anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Pendidikan demokrasi juga begitu penting dalam menumbuhkan sikap demokratis warga negara, karena untuk memelihara kelangsungan kehidupan yang demokratis, pengembangan sikap tanggung jawab dan masyarakat, ketaatan terhadap perilaku etis, penanaman cara pandang luas, dan mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman. Nah, berbicara tentang demokrasi, Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia sendiri merupakan demokrasi secara konstitusional dikarenakan rumusan nilai dan normanya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia, pelaksanaan demokrasi mengalami pergantian mulai dari demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1988, dan demokrasi era reformasi yang hingga kini masih digunakan sejak tahun 1988. Dilihat dari demokrasi mengalami beberapa kali pergantian menunjukkan bahwa demokrasi itu bukanlah sesuatu yang turun-temurun atau diwariskan dengan sendirinya, namun sebaliknya, yakni demokrasi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar. Demokrasi di Indonesia saat ini belum berjalan secara efektif dan sesuai harapan. Contohnya,
Masih banyak korupsi yang merajalela di kalangan pejabat negara, kasus pelanggaran HAM yang belum teratasi dengan baik, penegakan hukum yang masih lambat dalam mengatasi masalah, masyarakat yang mengalami kekerasan oleh aparat, dan lain sebagainya. Agar dapat mengatasi contoh masalah di atas, pendidikan demokrasi sangat diperlukan bagi generasi muda penerus bangsa. Dengan adanya pendidikan demokrasi, diharapkan generasi mampu berperilaku dan bertindak demokratis, memberikan jalan keluar dari negara, serta memperhatikan keaktifan nyata demi terlaksanakannya demokrasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.